Bapak Priambodo. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Anggraini dengan NPM 2417061002 sebagai Ketua Kelompok. Saya Feni Dinda Farisa dengan NPM 2417061022 sebagai anggota kelompok. Saya Laila Febiana Aziza dengan NPM 2417061065 sebagai anggota kelompok. Di sini saya akan menjelaskan transfer aktif primer dan sekunder. Transfer aktif primer adalah proses di mana molekul atau ion dipindahkan melalui gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi dengan menggunakan energi langsung dari pemecahan ATP atau adenin trifosfat. Pada proses ini, ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat, lalu energi yang dilepaskan dari pemecahan digunakan oleh protein membran yang berfungsi sebagai pompa untuk memindahkan zat melintasi membran sel. Contohnya, pompa natrium merupakan contoh transfer aktif primer. Pompa ini mengangkut 3 ion natrium keluar dari sel dan 2 ion kalium ke dalam sel dengan menggunakan energi dari ATP. Proses ini penting untuk mempertahankan potensial membran sel. Yang kedua adalah transfer aktif sekunder, adalah proses pergerakan molekul melintasi membran sel yang menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion, bukan dari ATP secara langsung. Proses ini biasanya melibatkan ion seperti natrium atau proton yang gradiennya dihasilkan oleh transfer aktif primer. Dalam transfer aktif sekunder, molekul lain akan ikut terbawa bersama ion tersebut melintasi membran melalui protein transport tertentu. Contohnya, simporter natrium glukosa. Dalam proses ini, ion natrium yang telah dipompa keluar dari pompa natrium kalium ditransfer aktif primer kembali masuk ke dalam sel mengikuti gradiennya, dan energi dari perpindahan ini digunakan untuk mengangkut glukosa ke dalam sel melawan gradien konsentrasi glukosa. Selanjutnya saya akan membahas peran ATP dan pompa ion. ATP sendiri merupakan molekul organik yang sangat penting di dalam sel. Sering disebut juga sebagai mata uang energi sel karena berfungsi sebagai penyimpan energi kimia yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seluler. Peran ATP merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk berbagai reaksi biokimia di dalam sel, seperti sintesis protein, replikasi DNA, kontraksi otot, dan transfer aktif. Energi yang terkandung dalam ATP digunakan untuk berbagai proses biokimia, seperti yang pertama, metabolisme sel. ATP akan menyediakan energi untuk reaksi kimia. Yang kedua, kontraksi otot. ATP dibutuhkan untuk menggerakkan filamen aktin dan miosin. Ketiga, ada transportasi aktif. ATP digunakan dalam proses transportasi zat melawan gradien konsentrasi, seperti dalam pompa ion. Peran ion adalah protein membran yang berfungsi memompa ion-ion tertentu melintasi membran sel melawan gradien konsentrasi. Artinya, ion-ion akan dipompa dari daerah konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Proses ini memerlukan energi yang disediakan oleh ATP. Peran pompa ion sendiri untuk mempertahankan gradien konsentrasi pompa ion yang berperan penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Perbedaan konsentrasi ini penting untuk berbagai proses seluler, seperti potensial aksi pada sel saraf dan kontraksi otot. Contoh yang paling umum adalah pompa natrium kalium. Fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan ion dalam dan di luar sel. Pompa ini mengeluarkan 3 ion natrium dan memasukkan 2 ion kalium ke dalam sel. Saya akan menjelaskan fungsi dan regulasi transfer aktif dalam menjaga homeostasis sel. Transportasi aktif adalah proses pergerakan zat melintasi membran sel yang membutuhkan energi.
melawan gradien konsentrasi. Artinya, zat bergerak dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi tinggi yang secara alami tidak akan terjadi tanpa input energi. Berikut adalah fungsi dan regulasi transport aktif dalam menjaga homeostatis sel. Fungsi transport aktif yaitu yang pertama, mempertahankan konsentrasi ion. Transport aktif membantu menjaga konsentrasi ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida di dalam dan di luar sel. Ini penting untuk fungsi seluler seperti transmisi saraf, konstruksi otot, dan regulasi volume sel. Yang kedua yaitu mengatur pH intraseluler. Transport aktif membantu menjaga pH intraseluler dalam rentang yang tepat. Ini penting untuk aktivitas enzim dan fungsi seluler lainnya. Yang ketiga, mengangkut nutrisi. Transport aktif membantu mengangkut nutrisi penting seperti glukosa, asam amino, dan vitamin ke dalam sel. Yang terakhir yaitu membuang produk limbah. Transport aktif membantu mengeluarkan produk limbah seperti urea dan amonia dari sel. Regulasi transport aktif yang pertama adalah konsentrasi substrat. Tingkat transport aktif dipengaruhi oleh konsentrasi substrat yang akan diangkut. Semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin tinggi tingkat transport aktif. Yang kedua adalah ketersediaan energi. Transport aktif membutuhkan energi biasanya dalam bentuk ATP. Jika sel kekurangan energi, tingkat transport aktif akan menurun. Hormon dan sinyal kimia. Hormon dan sinyal kimia lainnya dapat mempengaruhi aktivitas protein transporter yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat transport aktif. Yang keempat adalah suhu. Suhu mempengaruhi laju reaksi kimia, termasuk transport aktif. Suhu yang lebih tinggi biasanya meningkatkan laju transport aktif, tetapi suhu yang terlalu tinggi dapat merusak protein transporter. Peran transport aktif dalam homeostatis sel. Transport aktif sangat penting untuk menjaga homeostatis sel, yaitu kemampuan sel untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil meskipun terjadi perubahan di lingkungan eksternal. Contohnya, transport aktif membantu menjaga konsentrasi ion di dalam sel agar tetap stabil. Meskipun konsentrasi ion di luar sel berubah, ini penting untuk fungsi seluler seperti transmisi saraf dan kontraksi otot. Singkatnya, transport aktif adalah proses penting yang memungkinkan sel untuk mengontrol pergerakan zat melintasi membran sel. Ini penting untuk berbagai fungsi seluler, termasuk mempertahankan konsentrasi ion, mengatur pH intraseluler, mengangkut nutrisi, dan membuang produk limbah. Transport aktif juga berperan penting dalam menjaga homeostatis sel, memastikan bahwa sel dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Selanjutnya di Sidoarjo. Jaga homeostatis. Homeo apa itu? Terus untuk siap Gila cepet banget tuh.